Selamat datang di podcast Comika. Ini di YouTube Comika Media kan? Iya kan? Iya. Baru mulai. Enggak apa-apa. Memastikan. Iya. Selamat datang di podcast Comika yang akan tayang di YouTube Comika Media. Apa? Jinglenya, Bang. Podcast Comika. Ding Podcast Comika di studio baru. Sekali lagi dah. Sekali lagi. Udah rekaman. Tinggal di playback aja. Udah malas, drama udah malas. Males di ekot aja. Jingle yang khusus horor. Podcast Comika. Podcastnya horor. Kayak iklan obat. Iklan obat. Maunya biar suaranya tuh kayak hantu-hantu gitu, tapi kayaknya nggak bisa deh. Nggak bisa. Jadi hari ini kita bakal menceritakan pengalaman-pengalaman horor kita. Sebagai seorang stand up komedian, pasti kita pernah. Langsung seru. Kenapa? Saya tuh kalau cerita horor itu kayak ketakutan terus. Kenapa? Nggak siap karena pasti. Iya. dengerin aja sampai akhir tuh dengerin. Sebagai seorang performance pasti kita pernah punya pengalaman yang manggung. Kenapa sih ya Allah? Enggak, Kak. Kenapa bridgingnya sebagai seorang performer pasti Karena itu pertama venue horor, Bang. dia kan enggak Pengalaman. kan enggak Pengalaman Oh dulu tuh. iya. enggak Oh iya. ya kan enggak selalu kalau kita mau manggung venue-nya pasti horor. Ada pengalaman horor. Iya. Iya, Kita benar. ganti sebagai seorang manusia. Benar. Pasti semua manusia punya pengalaman horor. Benar. Ya. Kita mulai dari Bang Rio punya pengalaman horor, Bang Rio. Langsung aja. Langsung. Pos Batak. To the point orangnya. To the point. Basa-basi. Lo lihat mukanya listrik penuh banget pakai ginian. Iya lagi Iya, mukanya penuh banget. Besar emang muka aku, Bang. Muka aku besar kayak suara Jokowi. Jangan ngomong Jokowi di depan orang pada. Oh iya. Tapi Sumatera kalah kan Bang Jokowi? Kalah lah. Kalah. Enggak jadi. Iya. Pengalaman horor Bang Rio, pengalaman horor. Enggak, Bang enggak. Rio. Ada gue kan Ini baru-baru ini atau udah lama? udah lama. Oh, udah ada lama. beberapa. Waktu umur berapa? 4 bulan. 2 hari. Enggak lah. Umur 2 hari udah punya pengalaman horor. Iya kan bisa ya. Bisa aja listrik. Lahir dari orang tuanya. Itu udah horor. Udah horor banget emang. Lagi punya bokap miskin. Enggak, gue waktu jadi satpam itu pernah gue jadi dipindahin jaga malam di daerah Kebon Jeruk, di Kebon Jeruk Perjuangan. Jadi di situ dari pertama datang emang udah guanya kayaknya salah sih dari guanya gitu. Salahnya? Jadi kan dulu kan ada telepon kantor tuh Mas Panji. Jadi gue tuh nelponin teman-teman cewek gue yang nakal gitu, ya, ponsek gitu. Nelpon. Satpam genit ya. Satpam genit. Itu ya. Nah, well, pokoknya pakai karena telepon kantor gratis kan. Wow. Jadi sampai jam 12 malam tuh masih teleponan gitu sampai setengah 2 pagi, ingat banget gue. Jadi gue tidur di kursi roti dia. Kursi roti. Namanya kursi roti kalau di bank. Kirain ada kursi terbuat dari roti ya. Oh, kursi panjang yang ada di bank tuh namanya kursi roti. Kursi roti namanya. Baru tahu. Jadi tiduran gini. Jadi merem melek gitu. Itu 3 hari berturut-turut. Hari pertama tuh orang kayak ngelempar barang dari tangga gitu. Duduk gitu kayak ada barang dilempar gitu. Tapi barangnya ada ditemuin. Enggak, tapi kan gua ngerasa Bunyinya doang ada. kayaknya ini ruko sebelah deh gitu. Jadi kan gue tuh nggak pernah takut kalau nggak ada fisiknya gitu. Jadi sebagai satpam ada itu masih logika terus nih kayaknya kalau nggak ada fisiknya gue nggak bakal takut gitu. Orang jalan di tangga hari kedua gitu, ini kayak ruko sebelah deh gitu masih gitu-gitu. Hari ketiga itu jadi lemari besi kan ada kalau di bank yang buat nyimpan outner kan lemari dari besi tuh dibantingin dar gitu. Dar itu tuh mulai Buka tutup nah kayak dibuka gini tapi dibanting gitu tuh, ditutupnya kayak dibanting gitu. Jadi gue udah ngerasanya kayaknya ditakutin nih, udah mulai ada rasa itu. Tapi gue masih karena nggak ada fisiknya, karena nggak ada bentuknya tetap nggak takut gitu. Gue ngontrol aja, walaupun ada jiper tapi ngontrol aja tuh. Ngontrol aja gitu sampai titiknya tuh jam 1:30 pagi gue tiduran di kursi roti, jadi merem melek gitu. Sampai kayak orang Jawa tuh kesusupan. Jadi pas merem melek 3 kali gue melek sih setengah ngantuk.
Jadi ada orang bener-bener fisiknya diliatin, tinggi 3 meter, jadi sampai di uungan tuh dia begini tuh, terus matanya merah gitu. Aduh. Kenapa Jangan-jangan Anda kenapa ketawa? satpam lu kali. Komandan satpam lu Iya. marah-marah. Mana ada sapam tinggi 3 meter, emang dia pemain basket. Iya juga ya. Dia begini nih, jadi gua nggak ngeliat ini pengalaman, jadi gua nggak ngeliat mukanya gimana, tapi matanya merah. Nah, di hari itu tuh gua tuh jadi kayak nggak bisa ngomong kayak gimana, gitu kayak. Jadi seingat gue tuh kata-kata terakhir yang keluar habis ngomong ngeweng-ngeweng Allahu Akbar gitu. Di ujung kata terakhir gue ngeliat itu tuh Allahu Akbar, kenceng banget gue. Dan hebat, anehnya itu satu kan kalau kunci sapam kan diikat jadi satu kan ya. Itu bisa pernah ngambil gitu terus bisa pas rolling door gitu, kunci rolling door bisa pas tuh dari segumpulan kunci itu bisa langsung diambil kunci rolling door. Dan rolling door zaman dulu, bank zaman dulu kan bukan yang aluminium, yang bener-bener besi. Dan itu keangkat pakai tangan kiri karena saking takutnya krek gitu. Tutup gerak di depan sampai ngantuk-ngantuk sampai ajan subuh baru masuk gua. Gitu. Tapi sebenarnya itu ada penjelasannya kan? Hah? Arab tuh ada penjelasannya kan? Yang Arab-Arab. Ketindihan Ya ketindihan katanya. Iya. Gue ngeras kayak gitu, kayak nggak bisa ngomong mulut tuh kayak. Ya. Dan itu biasanya horor. Gue juga sering banget tuh kayak gitu. Dulu waktu zaman gue SD, SMP, SMA terutama tuh gue sering tuh ketindihan. Dan dulu gue selalu horor tuh ketindihan. Sampai gue dikasih tahu bahwa ketindihan itu yang terjadi adalah badan lu lagi istirahat, otak lu aktif. Udah bangun gitu. Iya, jadi ada korslet gitu. Badannya nggak bisa digerakin, tapi kepala lu. Nah, abis itu dalam kondisi takut, yang duluan ngisi kepala lu tuh Horor. hayalan-hayalan. Oh, itu gitu. logisnya, Bang. Logisnya. Oh. Tapi gue tetap takut. Kalau ketindihan tuh gue selalu takut. Pengen teriak nggak bisa kan? Iya. Gitu. Gitu. Tapi Tiba-tiba kejadian itu berturut tuh Bang, beruntun. Jadi gue dipindahin lagi ke Roxy, di Mandiri di Roxy itu. Jadi ini lebih aneh lagi nih, masih jam 10 sore hitungannya, sapam jam 10 masih siang kan hitungannya kan. Jadi kan kalau lo TV kabel kan semuanya kalau kita setel RCTI sampai bawah semua RCTI TV-nya satu gedung. Jadi gua TV kabel gua setel RCTI sampai bawah TV-nya Indosiar, langsung tidur gua. Sampai yang ganti kan langsung tidur gua. Bener-bener langsung tidur. Itu udah ini kayaknya gua masih ke bawah yang kemarin-kemarin gitu. Hantunya seneng nonton dangdut berarti. Milihnya Indosiar. Sinetron lagi. Dangdut lah, dangdut. Hantunya joget kayak Ristek tadi. anjing. Dan itu legend tuh dia cerita di Mandiri Roxy emang terlalu legend itu. Jadi di bawah tangga yang ke lantai 2 itu, jadi ada motor GR Pro ditaruh di situ. Nah, sejarah motor GR Pro ini adalah dulu ada karyawan di situ beli motor ini sampai nggak dipakai lagi sama dia, beli motor ini mau nikah sama ceweknya baru bisa bawa motor kopling. Goncengin ceweknya jatuh, dia nggak sadar, meninggal. Terus selama ceweknya meninggal itu motornya ditaruh di bawah tangganya itu, tangga naiknya itu. Dan kejadian anehnya di lantai 3-nya itu, itu yang lebih aneh lagi. Jadi setiap orang yang duduk di sofa busuk itu mau siang mimpi basah. Dan gue pertama kali yang berani ngomong mimpi basah tuh gua Bang. Jadi gua ada sofa ngomong, yang lain ngaku juga. akhirnya ngaku. Jadi ada sofa busuk deh. Gak tahu kenapa kalau tidur siang di situ istirahat tuh pules banget. Dan mimpi basahnya tuh kayak kita pejunya tuh banyak banget gitu Mas. Sampai leher ya. Sampai leher. Baik, itu kuntilanak tau dia, itu kuntilanak. Mario buka seragam diperes gitu. Peju semua. Iya. Ada yang satu udah jadi bayi. Anjing. Dan gue tuh kan malu ya gitu ya, mimpi basah gitu. Untung gue tuh bawa celana sapam 2. Terus gue ngomong sama komandan gue namanya Hidayat Jati tuh. Dan kenapa? Tadi gue masuk mimpi basah di lantai 2. Oh, gue kira gue doang. Satu gedung cowok-cowok yang terlihat tidur situ semua mimpi basah. Mungkin ada Di siang hari. peler di depan cakep kali makanya. Udah, itu selalu aneh tuh itu ya gue yang Pertanyaannya, abang pulang dengan baju seragam berpeju tuh cuma respon istri gimana? belum merit belum merit. Masih ngekos. Bisa nggak kita bawa tuh sofa ke sini biar kalau misalnya ada anak baru di kantor kita suruh tidur di sini, kerjain aja dia. itu yang paling banget ini sih. Satpam pasti banyak ya Iya, cerita-cerita. banyak, selain itu masih banyak lagi. Ya itu yang menurut gue yang nempel banget itu tuh. Karena yang di Kebon Jeruk tuh ternyata begitu besoknya gue cerita itu sama pegawai situ, ternyata gue yang siapa yang gue gantiin lebih parah lagi ceritanya.
Jadi dia tuh posisinya gini nih, duduk gini nih. Kalau TV-nya kan jauh ya di teller tuh ya. Jadi duduk di sini, situ meja teller, sini customer service, ini naik lantai 2 gitu ke prioritas gitu. Ini TV di sini. Dia nonton TV gini. Tiba-tiba ada cewek di dalam ini apa? Counter tellernya. Enggak, di counter tellernya. Jadi dia tuh matanya di sini tapi pelipis kiri matanya kan ngelihat ada cewek di sini kan. Dia tuh mau nengok tapi badannya kaku gitu. Gimana ya mau nengok. Itu dia sampai sakit seminggu tuh. Itu gue gantiin sakitnya itu gara-gara dia ngelihat setan itu kan brengsek tapi gak cerita anjing itu. Dan ceritanya tuh yang lebih aneh ini terkenal banget di zaman gue. Jadi di pelipis kirinya ngelihat ada perempuan di teller. Yang anehnya banget ini ceritanya dia ya, bukan cerita gue. Jadi dia ngerasanya itu perempuan itu keluar dari teller, gitu keluar jalan. Terus lewat di depan dia gini naik ke tangga prioritas gitu. 1 minggu sakit Mas Banji tuh orang. Hantu kaya ya. Naik ke tangga prioritas. Kaya. Iya itu yang paling ini yang nempel banget. Kalau hantu susah berarti ya di ATM. Iya. Ngecek saldo mulu. Halo, belum masuk transferan anjing. Aduh, ya Allah. Itu tuh yang paling ingin gue inget banget sih itu tuh. Kalau Bang Rin, hantu Padang ada nggak Bang? Enggak, hantu yang kalau di Medan tuh kan ada Begu Ganjang namanya. Hantu yang emang mistis-mistisnya Terkait Medan. dengan apa terkait kultur ya. Di Padang tuh ada yang gitu-gitu. Ada, tapi namanya apa? Palasi. Palasi. Palasi tahu nggak? Oh ya, pernah dengar yang ininya. Bukan itu. Aduh, aku lupa tuh yang kayak gitu tuh. Tapi Bang Rin tahu kan yang Tahu. Yang nggak ada Cindaku, wah ini Cindaku namanya. Cindaku. Dia nggak ada ininya. Cindaku bertepuk sebelah tangan. Field room namanya ya. Bukan. Iya. Ininya nggak ada. Terus kakinya ini apa? Telapaknya itu ke belakang. Itu mah Anjing. bukan hantu. Bunian. Itu cacat. Lumpuh. Emang dikenal seperti itu Mas. Kalau emang di Padang orang lumpuh hantu ya. Aduh anjing. Gua nggak ngomong ya. Aduh lucu lagi nih saya ngomong. Oke, orang Padang nih. Enggak, itu namanya Cindaku. Cindaku itu ya udah gitu. Tandanya nggak ada ini. Enggak ada pembatas kumis. Pembatas kumis. Terus kakinya itu ke belakang. Tapaknya itu ke belakang. Moonwalk jalannya. Gila, jangan mulu waktu Tapi dia jin. Dia tuh apa? Dia Saya tuh nggak terlalu- kalau pocong lompat-lompat kan. Iya. Kalau tuyul kan botak nyuri duit. Nah, ini kalau ini cinta. Naik Nmax kayaknya. Pocong lompat-lompat. Aduh setan anjing lu. Mana ada setan yang NMAX. Bangsat. Aduh, setan motornya milih bangke lah lu. Biar irit banget. Mana setan motornya milih. Nggak tahu Mas Panji, saya nggak pernah. Tadi dulu masih naik NMAX masih lucu. Iya. Saya nggak pernah tahu cerita Cindaku itu. makhluk Yang satu lagi seperti dari apa. lu sebut apa? Bunian. Oh, Bunian. Bunian atau yang ini? Palasik. Palasik. Palasi itu kalau di Jakarta tuh kuyang kayak kuyang. Oh, gue itu yang cuman palanya Pala sama doang isi. sama jeroan. Iya. Iya, itu doang tuh. Tapi dia korbannya selalu anak-anak kecil. Si palas ini. Palasi ini. Dia Diapain selalu anak-anak kecil tuh? disedot. Ubun-ubunnya ya? Ubun-ubunnya disedot. Ya iya. ubun-ubunnya. Tapi nggak tahu tuh nggak pernah. Pokoknya cerita horor itu selalu ada ceritanya tapi nggak pernah Ada kejadiannya. ada kejadiannya yang valid yang saya rasain ya, tapi nggak tahu deh yang lain mungkin pernah ngerasain juga. Jadi cuman urban legend aja. Urban legend aja Urban yang kayak legend. gitu. Tapi kalau pengalaman ketemu hantu Bang Rin ada? Ketemuan tuh nggak ada, cuman ngeliat orang kesurupan sering. Oh, di Yang benar-benar di rumah. Di rumah lu. Di rumah. Tetangga tepatnya. Di rumah sebelah tetangga. Dan itu dia kesurupan 9 hantu dalam satu badan. Gila. hantu BTS. Oh, BTS 7 ya. BTS 7. Manajer dan asisten. Dia kesurupan pakai joget. Move like Saga. Terus Ada tiba-tiba nih. dia diam. Sekarang BTS-nya udah diam. Enggak, aku manajer. Ada yang sibuk roadman. Dia ceritanya gitu, dia Anjing lo di stay. nggak bisa lanjut tuh, masih kebayang BTS. Iya. Kesurupan BTS. Iya. Behind the scene. Kalau dia bikin minum roadman berarti ya. Iya. Kesurupan hantu bikin minum. Dia kesurupan. Masih lucu.
Kesurupan hantu dia bikin minum. Kesurupan bikin minum sama megang tas. Kesurupan roadman. Kayak Bonar. Premisnya lucu banget. Begitu marah ngeluh diajak main bola. Ajak main bola nih. Gak kuat aku bang. Roadman Batak kan. Roadman Batak. Aduh. Kesurupan gimana kesurupan? Oke, balik lagi. Dia Harusnya kesurupan. horor malah. Kesurupan itu dukunnya bilang ini ada 9 orang di dalam ini. Iya. 9 sosok yang Iya. masuk dalam ini. Dan ternyata memang dia tuh berubah-ubah karakter, kadang kayak anak kecil, kadang orang dewasa, bapak-bapak. Suaranya kan bisa berubah-ubah gitu, Iya. nggak terlalu berubah, kelihatan berubah sih, tapi udah tahu kayak ih, kamu siapa kayak gitu terus. Iya, cewek. Iya gitu, dia berubah-ubah terus dan waktu Kayaknya dia kesurupan. seluruh karakter SpongeBob kayaknya. Oh, Patrick kamu. Hidup seperti Larry kan. Oh baiklah. Jadi skip. Aku benci di dalam tubuh ini. Konkret. Jadi dia berubah gitu katanya. Dan waktu itu emang kuat banget. Yang megangin dia tuh berempat orang. Nggak bisa nahan. Pokoknya harus di kakinya dilurusin terus kita duduk Iya. di atas itu. Iya. Nah, Habis itu dia sit up. Anjing. enak banget. Iya. Habis itu dia sit up. Habis kesurupan six pack bangsa. Badannya jadi. Kotak-kotak anjing. Kalau gitu banyak orang yang mau kesurupan. Nggak sadar. Jadi Iya. Kobuzer berarti sering kesurupan. Aduh lucu banget. Aduh. Terus Nangis. Masih lanjut nih. Dia kesurupan 9 orang. harus Ya. dipegangin sama 4 orang. 4 orang. Pokoknya dia selalu berubah-ubah. Nah, itu aku ngeliat sendiri tuh dia kayak gitu. Terus Lu takut dukunnya nggak? bilang, Lu takut nggak nonton itu? Lu takut nggak? enggak penasaran. Lu nggak takut? Enggak, penasaran. Terus cerita-cerita sama dukunnya ternyata yang ngerasukin dia itu adalah Cerita-cerita sama dukunnya. lucu aja. Bagaimana nih Bang? Dengar ngobrol sama dukun. ngomongnya gimana? Bahasa ngomongnya gimana cerita sama dukun? Kenapa ngobrol sama dukun? Ya terus Dia kan dukun setelah ini ngecek gitu kan ngobrol sama keluarga. Iya. Kan ini kesurupan 9 orang. Dia ceritain 9 orang ini adalah korban dari tabrak kereta. Oh, Jadi nah ini kita majuin dulu ya setelah dia sadar ya kenapa dia bisa kesurupan. Katanya waktu itu dia mau pulang ke rumah dia lewat rel kereta. Di sana dia ngelihat banyak kodok warna-warni dan bagus-bagus banget. Gama bunta. Gak tahu. Nggak relate orang nggak tahu. Nggak tahu. Jadi dia ngeliat kodok itu banyak, tapi kodok yang nggak biasa dia lihat sebelumnya. Jadi bagus-bagus banget diperhatiin, diliatin terus. Nah setelah itu dia nggak sadar. Oh. Nah katanya mungkin dari sana tuh ngelihat kodok mungkin apa jelmaan yang itu jadi kesurupan 9. Dan dia itu kalau misalnya Masa mati ditabrak kereta jadi kodok. ya nggak tahu. Kalau jadi kereta kan dia susah. Maju-maju terus. Tapi kan ada susah. Ada pilihan lain. Gak harus kodok. Pilihan kalau kesurupan di sana apa? Kau ditabrak nih. Kalau disuruh jelmaan jadi apa di kereta? Rumput gajah bisa, rumput gajah. Rumput gajah lagi. Jadi kerikil rel. Nah, ini yang paling saya lihat banget nih. Dia itu kalau dengar kereta, suara kereta tut tut, dia langsung ngejerit. punya power banget tuh lari dia. Mau ngejar kereta itu. Jadi nggak bisa dipegang lagi kalau udah dengar kereta cut cut. Dia langsung banting semua pintu dihantam, lemari dihantam. Ada yang iseng nggak? Cucu. Oh, kok nggak ada kereta? Cucu. Memang. Waktu itu nggak boleh ada nyanyian naik kereta api. Oh ya. Naik kereta api. Tapi seru juga kalau kayak gitu ya. Ada orang mau melihat orang kesurupan 2000. Tapi dia percepat kabur waktu itu. Ini Oh, kejadian sempat- berkali-kali. Jadi orang ini kejadian Dia berkali. itu sekitar
Lama Mas Panji, seminggu ada kesurupan. Gila. Kesurupan seminggu. Iya, nggak bisa apa namanya keluar. Jadi kan keluar nih. Jadi ini nih yang kulihat nih, dukunnya itu lagi nyembuhin si cewek ini. Ini terawang. Awas, yang dekat pintu awas. Dibuang. Tinggal 7. Gila. Saya ngeliat dari foto saya, itu keluarganya ada yang gini tuh. Biar nggak lupa. Ada Pak RT datang, Pak RT. Gimana? Sudah berapa? Biar nggak lupa. Iya, lucu banget. Jadi ngeluarinnya katanya satu. Dan waktu itu si dukunnya itu nggak bisa ngeluarin sekali 9 itu nggak bisa. Oh iya. Jadi dia katanya keluarin satu dulu ini. Lucu memang. Iya, lucu. Terus dia ini waktu kejadian Biar nggak lupa keluarganya ada yang gini. dicatat waktu itu tinggal 7. Oh iya. Terus dia waktu denger kereta kan rumahku tuh enggak Jauh. kalau bunyi rel kereta kereta Kedengeran api itu lah. kan masih kedengeran. Nah, dia tuh pernah kabur, lepas lari, orang enggak ada penjagaan karena malam banget. Keluar itu udah lari tuh, jauh. Motivasinya tuh dia pengen nabrakin diri ke Iya, kereta iya, biar iya. yang dia masukin mati juga. Nah, ya. ya, rohnya itu bilang tuh, aku mau bawa Yas mati. Gue nyebut bawa mati gitu. Aku mau bawa dia mati, dia teman aku, dia gini. Terus iya, dia ada keluarga bagi kita. Pokoknya berganti-ganti gitu. Rohnya berganti-ganti gitu. Kayak nonton drama ya berarti. Iya. Drama radio. Iya, drama radio. Kita tutup mata aja dia gitu aja. Nah, dia pernah kabur. Waktu kabur itu semua pemuda ngejar dia tuh. Larinya kencang. Dia tuh ini gendut, sebenarnya dia gendut tapi ngebut banget waktu itu. Bener Bang. Iya. Ngebut banget. Bener. Iya, dia lari. Terus waktu lari itu belum ditangkep, diginin aja. Dia tidur lagi, langsung tidur langsung gitu. Diangkat gitu. Balik lagi. Pokoknya kalau ada bunyi kereta dia Ngeri langsung banget sih. kabur. Sebenarnya. Tapi kan- kalau bukan komentar-komentar anjing. Iya. Nggak, Serem, Bang, serem. tapi kan kita sebenarnya udah tahu kan kalau emang tinggal di situ kita kan udah tahu jadwal kereta lewat jam berapa aja kan. Iya. Coba Iya. kan bisa diginiin. Bisa diginiin tuh kuping. Kan kita tahu kan jadwal kereta Iya, lewat iya, jam iya. berapa aja. Sebentar Bisa lagi ada diajak kereta pergi, gitu. suruh dengerin dangdut. ya, Iya. bisa. Suruh pakai headset dengerin podcast gitu. Kayaknya dulu belum ada deh, podcast belum ada. Iya. Headset kayaknya masih Samsung yang kecil banget. Iya. Berarti butuh waktu seminggu untuk ngeluarin 9 hantu itu. Sekira seminggu lah. Berarti ada satu hantu yang keluar bersamaan ya? Ya, ada. Iya. Jadi ada turun 2, ada 1, tinggal 4. Soalnya ada Iya. 7 hari ada 9 setan. Ada ya. 9 setan, ada Iya, satu. iya, Ada satu yang keluar gandengan gini. Oh, itu anak sama ibunya berarti keluar. Iya. tuh. Karena anak enggak mau ditinggal sama Nggak ibunya. mau. Iya. Gitu tuh. Itu yang pengalaman paling horor. Kesurupan di tetangga. Tapi ngeliat hantu secara langsung kayak Bang Rio tadi yang di Kuningan tadi enggak pernah ya? Apa sih lu? Oh, diputerin setan. Oh, bukan. Itu waktu saya ke Bukit Tinggi. Sebenarnya ini enggak ngeliat sosok sih. Dia nanya ngeliat sosok, saya enggak ngeliat sosok. Kalau yang diputerin apa? Nah, di jalan Padang Panjang dan Padang dan Padang Panjang itu kan ada belokan yang Kelok 9. belum. Kalau itu arah Orang Sumatera. Kelok 9 itu arah Payakumbuh. Oh iya Payakumbuh. Nah, ini Padang Panjang dan Padang itu kita lewat perbukitan yang gelap. Gelap. Pokoknya bukit lah, lampu itu cuma lampu cahaya matahari. Lampu korek. Lampu cahaya matahari apa? Iya. Oh iya. Bulan gitu. Nah, waktu itu pulang malam hujan ini Gede enggak? debitnya kecil tapi banyak. padat, iya Ya, ya. gitu. Karena Padang Panjang itu kota dingin. Nah, ada satu belokan yang sebenarnya kalau dilihat belokannya cuma kayak gini doang nih. Nah, waktu itu pulang malam hari Minggu malam, udah nggak ada lagi. Karena besok Senin kan orang udah kerja, udah ini. Nih motornya mobil deh. Motor, Oh, iya. motor Bang, itu motor Astrea lama. Astra Kenapa Grand. motornya Grand. lu? Iya, kenapa motornya? Iya, lanjut. Jadi pas turunan gitu, belok terus kayak nggak habis-habis belokannya. Oh. Kan gue mikirnya diam dulu aja nih, nggak habis-habis nih belokan, belok terus. Taunya emang kunci stang ya. Anjing, malah muter-muter jadi kan. Habis. Bangsat. Tapi logikanya kenapa jalan anjing motornya kan gimana kan kunci stang aja. Jadi emang muter-muter terus Bang, mundur. Gitu sampai Padang gitu. Belokannya sebenarnya dikit, tapi pas belok itu kerasa lama banget. Enggak Lu sendiri. Saya sendiri. Ngerasanya lama banget tapi nggak mau ngomong waktu itu.
Waktu lama banget. Lu berdua? Berdua. Nebeng kawan di belakang kan. Terus lama-lama kok gak selesai. Ini lama banget. Aneh banget. Terus udah baru ketemu jalan lurus, udah mulai terang, baru ngomong kayaknya belokan tadi. Iya benar gitu. Langsung belum sampai ngomong kayaknya belokan tadi ada yang aneh deh. Iya. Kayaknya lama banget ya. Kok ini ya? Jadi sepakat kita. Kalau misalnya Penjelasannya apa ya? Nggak tahu. Kalau gua Diusilin setan sana. mungkin nggak tahu. Kalau gua yang bilang kayaknya belokan lama, tadi lama deh. Enggak, perasaan lu aja kayak gitu juga kok. Nah, ini berdua nih yang ngerasain. Iya. Kok lama ya perasaan dia gitu. Tapi emang durasinya nambah, Bang. Enggak, biasa kan misalnya dari sini nggak ke sini, tahu lah, dari kan sini ke sini ada perkiraan paling Enggak. sejam, 2 jam. Belokannya Lu emang udah berapa kali lewat situ? Jadi lu sebenarnya tahu harusnya nggak itu- selama ini. Iya, Iya, nggak lah, selama pasti ini. kayak gitulah. Kalau main ke Bukit Tinggi kan selalu lewat situ dan nggak selama itu. Waktu pulang malam itu sama temen itu kayak ngerasa kok lama gitu, kok lama beloknya kok lama banget gitu. Nanti Itu emang nggak berusaha- jalan. Gini aja. Berusaha Tapi nggak jalan. Berusaha logika kan. Lama. Ini mungkin karena Astrea, motor Astrea, tapi nggak mungkin. Iya. Berusaha logika terus. Ini ya paling malam kita nggak ada lampu, jadi kita ngerasanya masih di situ aja. Kalau terang kan kita ngerasa cepet tuh beloknya tuh. Nah, itu Tapi kan betul. banyak kejadian kayak gitu. Biasanya di Sumatera juga kayak gitu. Kayak misalkan lu udah biasa datang ke hutan ini, udah hafal, tapi terus gitu kok kenapa gue dibikin nyasar gitu. Sehingga lu mesti ngomong sama setan situ. Iya, iya. Kalau- Kayak permisi Permisi, gitu ya. permisi, Iya, iya, permisi. iya. Itu banyak kayak gitu kan. Nah. Orang-orang- Karena harus sebelum nanjak tuh harus ada treatment apa gitu, bakar Ya, ya. rokok, Kalau ngasih nggak, apa nggak. ya, Nah. betul, betul. Kalau nggak Iya. nyasar Klakson. tiba-tiba sampai Lampung gitu. jauh banget. Iya, iya, iya. Tapi kalau Mas Panji ada pengalaman. Gua pernah ngelihat kesurupan. Kejadiannya waktu gue syuting Comic 8 Casino Kings. Dipanggilnya subuh soalnya. Terus udah gitu Ini kru maksudnya. ekstras. Ekstras. Kan banyak banget kan ekstras Comic Iya. 8 kan banyak banget tuh. Apalagi waktu itu syuting adegan kasino. Kalau lu ingat kasinonya itu Iya. kan penuh banget sama Iya, ekstras iya. anak-anak muda. Terus kami datang kayaknya standby jam 5. Terus gue datang pagi, tapi anak-anak tuh abis syuting dari malam. Jadi syuting malam terus ngelanjut ke pagi gitu. Kayaknya ekstrasnya mungkin ada yang kecapean. Tiba-tiba ada yang ngejerit, gue nggak bisa tapi tinggi banget gitu. Terus udah gitu kita cuma dengar suara apa itu. Terus orang-orang pada lari-larian, ada yang larian turun, ada yang larian naik. Kenapa? Ada yang kesurupan. Terus gue ngeliat nih dari atas nih, gitu dipegangin sama satpam. Terus tiba-tiba dia ketawa, gitu-gitu. Happy deh. Saat itu gue nggak takut, gue bilang Karena diajak syuting ya. Happy dia. Happy. Akhirnya syuting. Nah, gue tuh gak terlalu takut. Makanya gue bilang gue pengen turun. Gue gak pernah ngeliat orang kesurupan di depan muka gue. Itu pertama kali Mas Panji. Pertama kali tuh gue. Dan cuman satu-satunya pas gue turun, ada kayak mungkin kayak satpam situ ya, lagi ngomong sama si perempuan ini. Perempuannya masih muda gitu. Terus udah gitu dibaca, ada yang baca-bacain terus si satpam ini, keluar nggak kamu? Keluar nggak kamu? Nggak mau. Keluar nggak? Kalau nggak aku pukul kamu. Terus si anak perempuan itu ngomong sesuatu yang bikin gue merinding. Jangan dong. Aku kan sekarang udah cantik. Merinding gue. Anjing, gue langsung takut dengernya. Itu benar terang loh, udah mulai jam 6 gitu. Jadi kayaknya itu kayaknya entah nenek-nenek, entah pokoknya apa, tapi dia ngeliat anak muda, dia pengen masuk gitu, dia pengen jadi muda. gitu. Jadi pas bilang, keluar nggak? Satpam gini, mau keluar baik-baik atau mau keluar aku sakitin? Jangan dong. Aku kan sekarang udah cantik. Langsung merinding gue, langsung naik gue ke atas, gak berani. Itu satu-satunya pengalaman gue ngeliat orang kesurupan. Habis itu, ada lagi kesurupan. Chandra Leo waktu itu pernah bikin konten. Dulu masih Reza Arab, Octavian masih satu geng sama Chandra Leo. Terus mereka kerjasama sama Mall Kelapa Gading bikin konten zombie survival. Oh iya, ada. Jadi satu mall Kelapa Gading tuh isinya zombie. Nah, gue ikut main tuh waktu itu tuh, ikut survival. Terus ekstra zombiesnya tuh banyak banget. Terus kita dikasih brief. Pokoknya kalau lu dengar suara tau nggak si toa dingin stop semuanya, berarti ada kecelakaan atau ada apa gitu. Di tengah-tengah kita lagi main, itu juga horor banget sih. Walaupun gua ngeliat mereka dandannya, tapi lu jalan-jalan di mall udah gelap, terus orang-orang ada zombie lagi nyeret gitu kan, tetap agak deg-degan ya. Tiba-tiba ada bunyi gitu, berhenti semuanya kan, stop kan. Terus gue nanya, ada apa nih? Nggak tahu, mungkin ada yang sakit. Tiba-tiba kedengeran, ada yang ngejerit, ada yang kesurupan. Anjir. Ada yang kesurupan, terus lu kebayang nggak? Dia lagi jadi zombie. Kesurupan jadi orang dia. Kesurupan normal kerja gitu. Maksud gue,
orang yang kesurupan tuh tampaknya udah setan gitu. Jadi makin takut kan. Tampaknya udah setan, kesurupan. Jadi kan kita makin horor ya. Tapi lama 1,5 jam nungguin orang kesurupan itu dong. Sebelum mereka lanjut lagi. Tapi akhirnya yang ekstrak di komik kayak gitu bang, ngeluarinnya gimana? Disakitin? Gue takut, gue tinggal, gue nggak berani ngeliat lagi. Gue orangnya emang takutan gue. Pengalaman horor hidup gue tuh lumayan banyak sebenarnya. Jadi gue nggak terlalu nyaman ngeliat kayak gitu. Dari gue bocah cerita-cerita horor di rumah gue banyak. Cuman gue lebih jadi takut gitu. Kalau kejadian di depan gue selalu berusaha untuk ngelogikain. Oh iya. Untuk ngilangin rasa takut itu tadi Iya, berusaha untuk gue logika. pernah cerita kok di beberapa kesempatan ada kejadian-kejadian aneh yang nggak bisa dijelasin. Tapi kalau gue ceritain, semua orang bilang itu hantu. Tapi gue nggak takut sama kejadiannya. Udah denger ceritanya belum yang soal botol minum jatuh? Belum. Lagi syuting Insya Allah Sah. Ada tumbler. Nyari apa? Gue nyari sesuatu yang Kirain mau gimmick. Ini bawah nih. Jadi ya misalkan gini ya, tapi ada mereknya nih. Tapi misalnya ada botol minum ya. Iya Mas Panji. Gimana Ngilangin dong? mereknya juga orang juga tahu itu Mas Panji. Iya, nggak apa-apa. Yang penting ya misalkan gini nih. Iya. Nih, ada kopi nih, segini nih. Tumbler kopi. Ini lagi ngobrol bertiga tapi. Tiba-tiba lagi ngobrol, persis nih kejadiannya kayak gini, ada meja kayak gini. Tiba-tiba kopinya gini. Nggak jatuh. Emang kayak gitu? Enggak, gini. Persis kecepatannya kayak gitu. Ini 3 orang lagi ngobrol langsung diam, gak ada yang ngomong, terus ngeliat, kan aneh kan? Iyalah. Iya. Demi Allah, gue berani bersumpah demi Allah, mati gue. Tangan kanan gue putus kalau gue bohong. Begini nih, bertiga, 3 orang yang lihat. Siapa aja? Tiga gue, terus ada dua koordinator talent dari film Insya Allah Sah. Begini, terus gini. Bingung dong. Gue nanya, lu lihat gak barusan? Lihat. Kok bisa kayak gitu? Terus gue ulang, jatuh. Gue ulang gimana ya tadi? Gimana ya? Nih kan kalau misalnya gini kan paling dia balik lagi ke depan kan? Antara dia jatuh atau dia balik ke sini. Gue coba ulang-ulang, gak kejadian. Gue sampai sekarang gue masih bingung. Semua orang yang sekarang lu ngeliat kayak gitu, menurut lu apa itu? Setan gak? Hantu gak? Iya, gravitasi nggak mungkin sih. Iya, aneh kan? Gue sampai sekarang masih gak tahu penjelasannya apa. Gue ngomong sama Gamila kan pinter banget kan. Gue cerita sama Gamila juga gak tahu jawabannya apa. Ini pikiran, ini imajinasi saya ya. Mungkin waktu di sini itu ada tuyul mau minum. Ketahuan yang ngobrol. Ketahuan langsung dicari lagi. Iya. Tapi gue sampai sekarang kalau gue cerita 100% orang bilang itu hantu, tapi gue sekarang nggak takut. Gue masih nggak ngerti kenapa aja. Jadi nggak takut. Nggak. Oh berarti Mas Panji kalau nggak ngerti nggak takut? Iya. Tapi gue kalau nonton film horor takut karena jadi kalau misalnya ada film horor terus hantunya ada di cermin, pasti gue nggak ngeliat cermin. Kalau gue nonton film horor terus ada hantu keluar dari jendela, pasti gue nggak ngeliat jendela. Jadi gue tuh takut sama hayalan gue sendiri. Tapi Mas Panji nggak mencari tahu logisnya seperti apa? Nggak ketemu sampai sekarang. Nggak. Gue nanya sama siapapun, semua orang pinter. Mungkin kita ketemu Jerome Pauline, kita tanyain juga. Nggak ada yang tahu jawabannya apa. Kayaknya Isaac Newton juga bilang itu hantu sih. Penemu gravitasi kan. Melawan hukum. Hantu itu hantu udah nggak Melawan mungkin. hukum gravitasi. Itu hantu. Hantu. Isaac Newton juga bilang itu hantu. Oke, mungkin sudah 30 menit dia. Gak apa-apa, lanjut Tadi aja. kok bilang 30 menit udah Iya gitu. ngasih tahu itu berarti. Oh ya. Tahu lah cerita hantu Medan gimana? Iya. Enggak hantu sih, Bang. Supir. Tambal ban. Lampu. Jadi tahu Gunung Sinabung nggak? Tahu. Tahu gua. Gunung Sinabung. Gunung Sinabung. Jadi pernah kan kemarin tuh biasalah mahasiswa semester baru pasti lagi seneng-senengnya naik gunung kan. Oh iya. Kita naik gunung tuh Bang, naik gunung. Di kaki gunung itu kan ada Laukawar namanya. Laukawar tuh kayak bahasa daerah situ artinya danau gitu. Danau Kawar artinya. Udah dibilang sama yang jaga danau itu, Bang, ke atas jangan bawa daging, nggak boleh katanya. Alasannya nggak dikasih tahu. Nggak tahu alasannya apa, nggak boleh bawa daging. Dan emang kita bawa daging. Itu ada di tasku Bang, di kerilku. Ingat sekali aku ada di kerilku daging itu. Karena kan itu niatnya mau dibakar-bakar. Nanti di atas bakar daging gitu, habis itu paginya matahari terbit baru turun kan gitu. Kita taruh paling atas biar ngeluarinnya gampang. Udah kita nggak dengerin tuh kata warga situ. Kita naik aja sampai atas dagingnya hilang. Ada yang makan kali di antara lu pada. Mungkin. Tapi masih mentah ya? Masih mentah Bang, masih mentah. Hilang kan? Hilang. Nggak ada sisa gigitan atau apa gitu. Terus aku pulang sampai rumah bongkar tas, dagingnya paling bawah.
Itu mah lu aja lupa naruhnya bego. Mungkin. Enggak. Bukan mungkin Bukan. memang. Jadi kau ke atas Ngapain itu. ada setan ngambil pindahin ke bawah doang. Setan iseng kan ada. Bukan setannya Mas Panji, si Risteknya pakai tas kebalik. Oh iya. Bisa jadi ya. Bisa jadi. Dibuka bagian bawah. Loh, daging mana gitu. Pakai tasnya kebalik. Kenapa Tapi- ada sleting di bawah? Iya. Tapi selalu ada orang-orang yang ngingetin kayak gitu ya. Maksudnya jangan ke atas nih, jangan bawa daging selalu itu. Itu yang kejadian sama bokap gue tuh. Jadi Gak boleh bawa daging juga. Bukan, dia kayak selalu ada orang yang ngingetin. Enggak boleh bawa daging, jadi yang naik tulang aja gitu. Iya. Jadi bokap gue tuh waktu tinggal di Lampung, jadi kan mancing tuh. Mancing mancing kali, bukan di pemancingan, kali-kali liar gitu. Namanya kalau di sana namanya kali puntung. Jadi kayak jembatan patah gitu. Mancing terus ada gerobak sapi, tau gak sih orang naik ya, pakai sapi terus ada gerobaknya, dia nyari rumput kan jalan gitu. Terus bapak-bapaknya bilang, karena kenal sama bokap gua, nama bokap gua kan Karol, pulang di jam segini, ini mau maghrib gitu, di sini mah aneh-aneh. Wah santai lah kata bokap gitu. Jadi orang lewat tuh gini. Nggak lama bokap ini mancing, ini Kailan ketarik nih, tapi sambil dia narik tuh kayak ada orang main air gini lah. Cek gitu ya, ada orang main air gitu. Bokap nih siapa, masa perasaan gue sendiri begitu nengok ada orang pakai kebaya rapi main air begini perempuan gitu ya 30 meter dari, jadi kelihatan di ujung sana gini, tuh pancingan ditarik, ambil sepeda lari dia kenceng banget sampai bener di ujung sana ketemu gerobak yang tadi bapak-bapak tadi tuh. Kenapa lo? Wah, katanya pulang udah, bokap udah itu selalu ada orang ngingetin kayak gitu. Tapi sayang ya, setiap kali kejadian kayak gini selalu ditinggal kabur, nggak pernah ada yang ngobrol. Iya ya. Sama orangnya. Cuma kalau misalnya ada ngobrol kan mungkin ada sesuatu yang Kocak kali ya. ya mungkin antara kocak atau terjawab gitu. Dia Iya, siapa? Gue selalu penasaran kalau ketemu. Kenapa setiap kali ada orang ketemu setan, nggak pernah ada yang cukup tenang untuk ngobrol sama setannya, lu tuh kenapa? Ya nggak pernah sih kayaknya. Kenapa harus ada? Ada dong. Ya masa Paranormal tuh ada. oh, iya. Masa ada santai hantu. Cuman hantu santai cuma hantu. Kalau hantunya datang, Santai cuma. maksudnya kalau hantu datang cuma kayak Relax, mau bro, duduk relax. aja gitu nggak apa-apa. Kalau yang udah ganggu itu yang bikin kita males. Gue kalau ketemu ada yang kayak gitu-gitu gue sangka lu Rin gitu. Rin Hermana. Tiba-tiba Rin Hermana ada. Di rumah gue tuh bokap gue tuh paling sering tuh. Padahal dia Katolik ya kan, tapi sering ngeliat setan-setan gitu. Dan selalu Katolik nggak percaya hantu, Bang. Kan gue di Gonzaga. Kenapa? Padahal dia Katolik katanya. Emang Gue baru kenapa mau ngomong, Katolik? di Gonzaga itu kan belakang ada seminari itu sekolah pastor. Itu ada asramanya. Itu nyaris setiap malam tuh ada cerita-cerita horor. Banyak itu cerita itu. Orang Katolik juga percaya setan. Dan mungkin Kirain karena orang tolol aja percaya. maksud lu bokap gue tolol. Emang itu sih maksudnya. Tapi kan selalu kayak gitu ya, kayak misalnya kita kalau kencing di hutan harus ngomong permisi, Iya, kalau iya. ngantar kenapa-kenapa itu kan sering banget kan. Iya, iya. Kita dengar-dengar kayak gitu. Jangan kencing di pohon itu, nanti kenapa-kenapa itu sering banget kan. Sering ada gini Bang, jangan kencing di pohon itu, nanti titiknya bengkak. Iya, iya, iya. Itu kan solusi sebenarnya. Untuk orang-orang bertitik kecil. Iya, kalau bengkaknya bagus. Kalau bengkaknya peangnya kan. lebar dia. Iya. Iya. Itu banyak tuh. Banyak. Pengalaman di sekolah gua ada kesurupan massal. Nah gue tuh Nah, gua tuh selalu curiga tuh kayaknya malas ulangan deh. Iya. Kesurupan massal selalu terjadi pas ujian kan? Enggak Mas Panji. Ini enggak? Ini waktu kita lagi Jumat pagi itu kultum. Oh, berarti malas kultum. Nah, mungkin. Setelah dicari tahu ternyata itu setan kesal gara-gara rumah dia ditebang. Jadi di sekolah saya itu ada pohon gede, karena mau bangun kelas lagi, jadi pohon itu ditebang. Iya tuh biasanya suka kayak gitu tuh. Ada Setan. pohon yang nggak boleh dipotong. itu yang kejadian di Harmoni itu yang halte busway kan sampai sekarang pohonnya masih ada itu kalau nggak salah. Itu kan berapa kali orang yang nebang meninggal kan? Iya, Nggak iya, ada yang iya. bisa nebang pohon itu. Ada pohon di tengah-tengah halte. Eh, Iya benar gue itu, tahu. itu. Itu Nggak bisa- legendanya ya. Legendnya, urban iya. legendnya gitu. Di sekolah saya itu kultum. Lagi baca Asmaul Husna. Ya Allah, tiba-tiba ada kesurupan. Wah, biarkan nak, ayo kita Asmaul Husna. Ya Allah, ya Rahman, makin banyak di sini kesurupan, di sana kesurupan, di situ kesurupan.
Jadi Berarti akhirnya kesimpulannya baca-baca itu agak percuma ya. iya, Ya. jadi yang baca sendiri, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, mereka ditinggal, tolong. Udah nggak baca lagi. Awalnya cuek. awalnya berusaha. Nah, Bisa deh didodoin, bisa nih. Enggak bisa. Nggak bisa. Jadi waktu itu dari satu orang Mas Panji, satu orang jadi nyebar. Nah waktu itu saya agak curiganya ini akal-akalan aja nih gitu. Tetapi itu berlanjut ternyata. Yang dari pagi itu jam 7 kita kultum sampai jam 10 masih banyak yang kesurupan. Wow. Gota ganti. Capek Dan banget. solusi guru adalah siswa itu dibawa ke pantai. Hah? Iya, dibawa ke pantai terus diceburin ke laut. Katanya itu buat biar setannya itu larinya ke laut. Kalau gua rasa sih untuk ini udah ada kelar deh lu pura-puranya gitu. Sadar lu gitu kali ya. Iya, kalau kayak gitu berarti di mobil guru kayak udah. Terus dibawa jalan kita. dibawa Jauh ke juga laut. berarti. Maksudku dibawa ke laut tuh gimana Bang? Ada mobil. Ayo naik semua yang kesurupan. dibawa dia. Digotong jadi dia rame-rame. Kesurupan satu nih. Kita pegang berdua, masukin ke mobil, pegang, dibawa ke laut, nyampe laut diceburin ke laut. Terus Habis sadar. itu balik lagi sadar balik lagi basah tapi ya. Garam asin dia. Tapi kenapa nggak ada orang yang pernah punya solusinya dicuekin aja gitu yang kesurupan kayak kalau dicuekin aja kayaknya setannya iya kan. Ini kesurupan nih. Biarin aja dia mah gitu. Kita ngobrol aja lanjut gitu kayak gitu santai gitu. Kenapa nggak pernah ada solusi itu ya dicuekin aja gitu orang kesurupan gitu. Makanya itu semua pertanyaan-pertanyaan kita pengen tahu kenapa orang kesurupan gak kita diemin, kenapa ketemu setan gak diajak ngobrol, kan kita bisa punya ujung yang berbeda gitu. Tapi ada baiknya sekarang kita sholat isya Bang. Serem, sumpah, serem. Saya takut Bang. Kenapa? Iya, kenapa? Udah disuruh closing sama Bang Panji bantuin closing Bang, saya nggak bisa. Bisa. Ayo bisa. Kasih kesimpulan dulu dong yang kayak Mas Panji tadi. Jadi kesimpulan mungkin semua cerita-cerita hantu itu ada logisnya kan Mas. Iya, ada logisnya karena aku juga nggak percaya hantu sih, nggak percaya sebenarnya. Karena di Islam juga hantu-hantuan tuh nggak ada Bang. Yang ada adanya jin, betul. gitu. Ada jin jahat sama jin dan baik. jun. Selalu bersama Jin dan Jun. Ya, terus gimana Bang closing Bang? Udah, terima kasih. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton di podcast Comika. Kita tadi cerita-cerita horor yang tidak seram. Kita kalau misalnya collab sama podcast cerita horor, kita kayaknya nggak tahan mulut kita kayak ini punchline. Iya. Kayaknya kita nggak Ingin diajak masuk, deh. ingin Iya, masuk, ingin pada masuk. kesel mereka sama kita. Iya. Tanah Jawa ikut sini kesel sih. Iya. Ngomong lagi, aku lagi mikir gimana closing nih. Tadi udah closing. Oh ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Dah mantap gitu aja ya. Bingung, sumpah bingung. Udah deh. Udah. Ya. Gak ada dadah. Oh ya, udah. Terima kasih Bang Rio udah cerita horor. Terima kasih Bang Terima Rio. kasih, terima Bang Panji udah mau berbagi cerita-cerita horornya walaupun tidak terlalu horor ya. Yang oke. penting ngikut tema aja. Oke. Jadi terima kasih semuanya. Dadah. I love you. Dadah.